Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar agama tentang bekerja sama dengan teman. Teman adalah anugerah dari Tuhan untuk kita. Kita selalu membutuhkan teman untuk melakukan kegiatan bersama. Bekerja sama itu berarti kita saling membantu. Kita membutuhkan bantuan orang lain sehingga pekerjaan kita cepat selesai dan hasilnya juga lebih baik. Sekarang mari kita membaca teks kitab suci tentang orang lumpuh disembuhkan dari Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, Yesus sangat menganjurkan para murid untuk selalu bekerja sama. Dalam teks kitab suci yang sudah Bapak baca, Yesus menyembuhkan si lumpuh karena iman teman-temannya yang tampak dalam sikap kerjasama mereka. Demi kesembuhan temannya, mereka bekerja sama walaupun harus menjebol atap rumah orang lain. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga diutus untuk bekerja sama dengan teman-teman kita. Teman adalah anugerah Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus ingin agar kita semua bekerja sama dengan gembira dan penuh semangat.
Karena itu ia memberikan kita orang tua, teman-teman, bapak, ibu, guru, tetangga untuk apa? Untuk bekerja sama. Karena itu anak-anak berusahalah untuk rukun dan damai dengan semua orang. Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anak bekerja sama dengan rukun dan penuh sukacita. Oleh sebab itu, Bapak berharap ikutlah bekerja sama dengan penuh semangat dan jangan malas ya untuk menerima tugas. Kita dapat bekerja di mana saja, di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun dan sebagainya. Nah, sekarang coba Bapak minta anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Sudah dilihat apakah ini bentuk contoh kerjasama yang baik atau tidak ya? Tentu tidak. Kerjasama seperti ini tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh mencontek. Kita harus mengerjakan sendiri dengan mandiri tanpa bantuan. Kita percaya kemampuan kita. Bekerja sama memiliki banyak sekali manfaat. Nah, misalnya dengan bekerja sama, pekerjaan yang awalnya begitu berat menjadi lebih ringan. Dan pekerjaan yang awalnya itu lama sekali selesainya. Nah, kalau dikerjakan bersama-sama, waduh, cepat sekali selesai. Dan dengan bekerja sama juga, hubungan dengan teman kita akan semakin akrab, akan semakin harmonis. Nah, jadi anak-anak, Tuhan menghendaki kita semua berteman dan saling mengasihi. Jangan lupakan. Nah, untuk tugas, Bapak memberikan tugas anak-anak bisa dilihat di layar anak-anak sekalian. Anak-anak kerjakan di buku tulis PS, soalnya dituliskan ya. Lalu temukan jawabannya di dalam cerita di dalam kitab suci yang ada di buku cetak. Nanti kumpulkan di Google Classroom. Bapak tunggu sampai jam 11 malam. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.